siang teman-teman. Apa kabarnya nih siang ini? Dengan Ira Latif ketemu lagi kita di sini dari Wisata Kreatif Jakarta. Selama 30 menit ke depan saya akan membawa teman-teman untuk explore museum cantik nih di belakang saya, Museum Tekstil yang juga punya galeri batik ya. Kebetulan 2 Oktober kita memperingati sebagai Hari Batik Nasional ya. Nah, makanya saya juga sekarang pakai batik. Apakah teman-teman juga lagi pakai batik nih? Samaan kayak saya. Nah, oke. Kita akan mulai jalan-jalan ya. Saya akan ajak teman-teman lihat museum ini yang juga kita bisa pelajari batik, kulik-kulik tentang batik, dan juga di tempat ini bisa belajar membatik teman-teman ya. Nanti akan saya tunjukkan ya tempat workshop membatik juga di belakang museum. Nah, ini suasana museumnya teman-teman. Museum Tekstil ya. Museum Tekstil ini ya berada di Jalan KS Tubun teman-teman ya, di Jalan KS Tubun 1 di dekat dari Tanah Abang ya, dekat dari Pasar Tanah Abang, dekat sekali. Nah, ini gedung utamanya teman-teman, Museum Tekstil ini ya, gedung utamanya. Nah, ini bangunan lama ya, dulunya adalah rumah pribadi seorang keturunan Prancis ya, yang lalu juga di sini pernah berganti-ganti kepemilikan ya. Setelah Indonesia merdeka pernah menjadi gedung departemen sosial juga, dan akhirnya tahun 76 dijadikan Museum Tekstil. Halo, selamat bergabung teman-teman dimanapun berada. Selamat siang, selamat makan ya. Sekarang lagi jamnya makan. Nah, ini kita akan lihat dulu sekilas aja teman-teman. Nah, kalau ini Museum Tekstil memang koleksinya adalah ke wastra-wastra ya, atau kain. Jadi kain, kalau kain tradisi kalau di Indonesia tuh ada yang dari tenun ya, ada yang dari tenun dan juga batik ya. Kalau tenun itu banyak, tradisi menenun itu banyak di Sumatera, di Timur juga ya, di Kalimantan juga ya. Kalau yang terdekat dari Jakarta yang masyarakatnya suka menenun itu ada di suku Baduy. Nah, ini ada contohnya tenun dari Bengkulu ya. Ini tenun-tenun kita bisa melihat ya, aneka tenun. Dan kebetulan sekarang lagi ada pameran tenun dari 3 pulau Sumatera, dari mana lagi itu tadi, Pulau Sumatera, Timur, dan mana lagi tadi saya lupa ya. Ini banyak sekali teman-teman, koleksinya ada ribuan, cuma dalam sewaktu-waktu maksudnya displaynya, pamerannya dirubah ya, koleksinya ya. Ini ada sekitar 160 koleksi. Nah, ini menarik sekali kalau teman-teman datang ke sini ya. Jadi bisa melihat tenun-tenun ya, kain-kain tenun yang merupakan kekayaan dari tradisi Nusantara ya. Nah, tapi karena ini kita juga tur virtualnya adalah menjelang Hari Batik, jadi kita nggak akan membahas tenun, kita akan membahas batik. Jadi setelah ruangan ini saya akan mengajak teman-teman ke gedung sebelahnya ya. Ke gedung sebelahnya ditutup. Nah, di gedung sebelahnya itu yang tempat fokusnya batik ya. Nah, ini tempatnya nyaman banget teman-teman, museumnya. Nah, kalau teman-teman kesini, museumnya setiap hari buka kecuali hari Senin. Hari Senin tutup. Tiketnya murah saja, hanya 5.000 ya. Jadi tadi selain yang di gedung utama ini ya, kita bisa melihat aneka koleksi kain tenun. Nah, kita sekarang mau jalan ke gedung di sayap kanan. Nah, di sayap kanan ini ada yang istimewa kalau pecinta batik ya. Ada yang namanya galeri batik ya. Kalau tadi yang gedung utama itu yang barusan kita kesana itu kan dari tahun 76 ya. Kalau ini galeri batik ini cukup baru teman-teman ya, baru tahun 2010 ya, udah belasan tahun sih ya. Oke, nah ini kita akan masuk ke galeri batik. Kita akan belajar sedikit tentang batik teman-teman. Ini selamat bergabung buat teman-teman yang join. Nah, saya nggak sendirian, saya akan ditemani oleh pemandu museum, Mas Edi. Ya.
Ya, halo Mas Edi. Ya. Ya, Mas Edi ini sudah 16 tahun menjadi pemandu di sini ya. Ya. Sudah menjadi ahli kain juga teman-teman. Sudah sering melatih melatih tentang membatik ke berbagai kota dan luar negeri juga, mewakili museum tekstil. Oke Mas, kita lanjut yuk. Kita mau lihat dari museum ini apa saja hal yang menarik. Ya mungkin koleksi-koleksi utamanya aja ya Mas ya, mungkin sambil dijelaskan. Di sini ada koleksi batik Jakarta atau batik Betawi. Oh iya. Jadi mengambil unsur-unsur ikon-ikon yang ada di Jakarta seperti motif ondel-ondel, kemudian ada motif si pitung. Motif si pitung ya. Jadi kalau ciri khas batik Betawi itu apa namanya? Karikatural ya Mas. Ya. Iya, ada ondel-ondel si pitung, terus juga tari ya. Ya. Iya, tari-tari ondel-ondel ya. Dan juga ada Abang None ya. None dan Iya. ada Oh, gedung-gedung skyscraper, tinggi. pencakar langit juga ya. Ini ciri khas batik orang Betawi yang memang mewakili karakter orang Betawi yang memang terbuka ya, outspoken. Lalu ada di sini ada Tanjidur. Anjidor segala ya. Ini ciri khas batik Betawi memang banyak kayak karikatur gini ya Mas. Oke. Nah kalau batik itu sendiri artinya apa ya Mas? Batik berasal dari baris dan titik. Jadi setiap goresan tinta lilin malam yang dituangkan ke dalam kain itu ada isiannya berupa baris-baris dan juga titik-titik. Dan batik titik. Nah, jadi teman-teman, batik itu sendiri kan sudah menjadi warisan dunia ya. Betul. Dari tahun 2009 ya, diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda ya teman-teman. Tapi kalau secara keseluruhan batik itu katanya ada 2 jenis ya Mas ya, boleh Ada dijelaskan? batik pedalaman dan juga batik pesisiran, di mana batik pedalaman memiliki ciri khas warnanya lebih gelap. Nanti teman-teman bisa membedakan, oh ini pedalaman, oh ini pesisiran. Kemudian dari segi motifnya pengaruh oleh budaya Hindu Jawa. Dan daerah asalnya Jogja dan Solo. Dan selain Jogja Solo itu termasuk batik pesisiran. Batik pesisir udah lebih cerah ya. Lebih cerah warnanya, kemudian motifnya pengaruh budaya barat seperti Cina, kemudian Belanda, Jepang, Oke, dan jadi India. Jadi intinya kalau batik pesisir warnanya lebih cerah ya. Lebih cerah. Nah, kalau ini berarti batik pesisir ya Mas ya, Batik Cirebon. pesisir dan ini khas juga dari daerah Cirebonan. Ada motif Mega Mendung. Oke. Nah, ini motif Mega Mendung juga yang sangat fenomenal. Sangat Oke. khas. Nah, kalau misalnya di sini koleksi batik yang paling apa namanya yang paling penting apa Mas di sini di Yang galeri paling batik? penting digunakan untuk raja-raja itu ada nama motif parang. Motif Ya, barang boleh parang ditunjukin Mas? hanya digunakan untuk yang ada di kerajaan, raja sendiri atau abdi dalam. Ini motif parang. Oh, tapi dahulu kan ya Mas ya, ini Ya, hanya boleh dahulu digunakan oleh boleh para raja ya. Raja. Kalau sekarang boleh dong Sekarang batik masyarakat. sudah kontemporer, sudah modern, siapapun boleh memakai motif batik. Oke, Ya. baik. Nah, sekilas tentang museumnya, teman-teman. Kalau teman-teman datang ke sini ya, nanti masuk ke galeri batik ini, ya itu tadi tiketnya 5.000 perak sama ya dengan 5.000 dan ini ada filmnya ya Mas ya. Kita bisa setel ya. Film dokumenter tentang batik ya. Cara membuat batik ya, fashion show juga. Oke, kita lihat apa lagi yang menarik dari Yang menarik di sini batik ini tidak hanya untuk berpakaian saja, tapi digunakan juga sebagai desain interior. Oke. Ya. Jadi batik itu bukan untuk fashion kita aja, untuk Fashion, baju pakaian, ya, baju tapi ataupun kain panjang, tapi bisa digunakan sebagai desain interior. Desain berupa interior. Di sini ada satu set tempat tidur, lalu juga ada aksesorisnya, dan ada lagi pesawat bermotif batik. Di mana? Batik Air ya. oh batik air. Di bandara. Bisa aja batik air benar. Nah ini ruangannya menarik sekali teman-teman. Saya suka kalau datang ke museum ini lihat ruangan ini ya. Ya semua serba batik, lihat tuh dari mulai bantal, spraynya, aduh jadi pengen deh jadi mupeng. Terus itu ya sampai ya bantal-bantal kursi, sampai desain interiornya. Ini kalau kita datang ke sini dia juga kadang-kadang warnanya berubah-berubah teman-teman ya, diganti maksudnya ya. Terakhir saya ke sini sebelumnya warnanya biru. Cakep deh ruangannya. Terus ada apa lagi Mas? Koleksi batik apa lagi kalau yang di sini? Kalau yang di ruangan tengah ini adalah koleksi batik dari Jawa ya. Dari Jawa itu di Jawa Tengah dan juga
Jogja dan Solo karena terlihat sekali warna-warnanya lebih gelap ya. Lebih gelap ya Jogja dan Solo. Nah, Mas sebenarnya kan kalau budaya membatik itu kan lebih kental di Jawa gitu ya Mas ya. Tapi kan kalau belakangan kan di Papua, Sumatera juga sudah ada batik ya. Gimana tuh Jadi ceritanya? sekarang ini setelah batik diakui sebagai warisan dunia oleh Badan UNESCO, setiap daerah sekarang berlomba-lomba untuk menciptakan kreasi batik dari daerah tersebut. Ikon-ikonnya apa atau yang ada di lingkungan mereka itu apa, diangkatlah ke sebuah kain kreasi batik dari khas daerah tersebut. Iya, termasuk batik Betawi tadi tuh termasuk baru ya, batik kreasi ya. Ya. Iya, Papua juga sekarang juga mulai banyak ya batik-batik Papua. Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan mungkin tentang batik atau tentang museum ini. Nah, yang spesial teman-teman di sini museumnya kita bisa belajar membatik ya. Ada workshopnya. Nanti kita akan lihat ya. Ada workshop membuat batik di mana teman-teman bisa mencoba langsung dengan kain ukuran yang kecil, ukuran sapu tangan, dengan menggoreskan menggunakan alat canting, kurang lebih sekitar 1 jam, hasilnya sudah bisa dibawa pulang. Oke, kita lihat ya nanti Mas. Kita sekarang ke tempat lain dulu. Nah, ini bahkan batik juga bisa diaplikasikan ke topeng-topeng seperti ini ya Mas ya. Topeng. Nah, teman-teman sebenarnya kalau teman-teman pergi ke negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, bahkan Thailand ya, mereka juga punya budaya membatik. Tapi yang membedakan dengan Indonesia, mereka memang batik itu lebih ke fashion ya. Kalau kita kan makanya diakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia karena sudah menjadi gaya hidup yang diwariskan secara turun-temurun teman-teman ya, bukan hanya sekedar fashion ya. Makanya kita batik itu juga digunakan dalam berbagai peristiwa penting ya, seperti pernikahan atau sunatan, bahkan sehingga kematian juga ada ya batik. Nah, ini adalah ruangan apa nih Mas? Di sini ada ruangan khusus untuk souvenir shop, dimana kalau teman-teman datang ke museum tekstil bisa berbelanja membawa oleh-oleh. Ya, di sini ada UMKM-nya dengan Ibu Kris. Nah, cakep-cakep nih teman-teman, batiknya macam-macam dari mulai batik. Ini dari mulai batik Betawi ya. Berapa nih selembar, Bu? 200-an ya. Ya, dari mulai kain, terus baju-baju, sepatu juga ada ya, sepatu, tas. Ya, tidak hanya batik sih, tapi juga ada tenun. Tenun juga ada ya, lengkap juga di sini teman-teman. Yang buku-buku juga ada. Iya, ini batik-batiknya, koleksi batik. Nah, ini tempat souvenir shopnya. Oke, selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung. Ya, oke. Lumayan lengkap lah ya koleksinya. Oke, kita sekarang jalan lagi. Wah, ini dia baju-bajunya, bikin mupeng teman-teman. Yang nanti kapan-kapan ke museum tekstil ya. Jangan lupa mampir tadi ke galeri batiknya dan juga mampir ke workshop batik. Saya akan ajak teman-teman untuk melihat workshop batik. Tapi sebelumnya Mas Edi mau ngajak kita kemana dulu nih Mas? Kita ke Taman Pewarna Alam. Ya, Taman Pewarna Alam. Di sana terdapat tanaman yang bisa mengeluarkan zat warna tekstil, bisa batik, bisa tenun ya. Ya, jadi dulu secara tradisional pewarnaan tenun atau batik itu secara alami ya Mas ya, bukan melalui kimia ya. Iya, sebelum kimia itu pewarna alami. Karena mengingat pewarna alami itu prosesnya yang panjang dan lama, jadi untuk mengambil simpelnya banyak sekali yang menggunakan pewarnaan kimia. Pewarnaan kimia, oke. Selamat bergabung, halo teman-teman. Iya. Nah, ini teman-teman saya lagi peserta tur pagi ini, lagi pada istirahat. Tadi kita sudah membatik. Ya, jadi saya di sini sekaligus lagi ada bawa tur juga teman-teman. Tur spesial membatik. Iya. Jadi kita pada belajar membatik juga nih. Nah, ini dia tadi ya Taman Pewarnaan Alam ya, Mas. Taman Pewarnaan Alam. Jadi contoh-contoh tumbuhan yang bisa menghasilkan warna. Saya akan mencontohkan satu tanaman yang bisa mengeluarkan zat warna secara langsung ya. Live eksklusif. Ini ada namanya pohon jati ya. Pohon jati ini. Emas. Jati emas. Diambil daun yang masih muda, kemudian
prosesnya nanti direbus ya. Ini akan saya contohkan langsung. Bisa mengeluarkan zat warna merah. Merah. Oh, ternyata ini yang bikin jadi warna merah ya. Iya. Tapi dia bakal tahan lama untuk di kain, Mas. Akan tahan lama ketika ada proses fiksasi atau ada pengikatnya, yaitu menggunakan kapur, tawas ataupun tunjung. Oke, baik. Nah, terus mana? Coba contoh warna lain lagi. Jadi ada pohon jati ya, jati emas yang ternyata mengeluarkan warna merah. Ini berarti tanaman-tanaman di sini bisa digunakan sebagai pewarna batik ya, Mas? Bisa Atau batik dan tenun. Contoh lagi yang saya akan praktekkan di sini itu kembang teleng. Kembang telon. Jadi kembang teleng itu selain bisa untuk tetes mata bayi yang Oh, kembang telong. ya, Kembang telang, tetesan. telang. ini bisa juga digunakan untuk pewarnaan, akan mengeluarkan warna ungu. Warna ungu. Ya, Coba. jadi ini warnanya ungu ya. Oh, ini jadi buat pewarnaan alam juga ya, buat di Betul sekali. kain-kain batik juga ya. Sekarang ada yang dikreasikan untuk membuat nasi uduk kembang telang. Oh iya, nasi uduk saya suka. Buat minuman juga enak, Mas. Buat minuman. Kembang juga telang. bisa. Iya, kembang telang. Ada pohon apa lagi terus di sini yang bisa buat Ada warna? pohon jambu biji, daunnya masih warna hijau. Pohon alpukat. Alpukat daunnya jadi warna hijau warna ya. hijau kecoklat-coklatan. Oke. Pohon pace atau pohon mengkudu, akarnya masih warna merah. Lalu ada pohon ulin atau si pohon besi, kulit kayunya masih warna abu-abu. Iya, tempatnya enak sekali ya teman-teman. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Kalau gitu kita langsung ke tempat yang terakhir aja, Terakhir kita akan ke tempat workshop batik. Oke, baik. Nah, kalau ada pertanyaan silakan teman-teman tulis di kolom chat. Boleh tentang membatik atau tentang museumnya. Seperti tadi saya informasi, museumnya buka setiap hari ya teman-teman, kecuali hari Senin ya. Sampai jam berapa Mas bukanya? Sampai jam Sudah yang tanya. 4. Jam 4 ya terakhir ya? Jam 4. Tapi untuk pendaftarannya terakhir sampai jam 2 kalau untuk Oke, kalau untuk membatik teman-teman harus sampai di sini jam 2. Jam 2 udah sampai. Iya. Iya. Halo, nah tuh serunya ya teman-teman saya yang sedang membatik hari ini ikut tur. Ya. Oke. Apakah teman-teman di sini ada yang sudah pernah belajar membatik? Ada. Nah, kalau teman-teman Ya. ada yang suka K-pop Korea, K-pop. NCT Dream pernah membuat batik di sini. Oh, NCT Dream. Ya, jadi ya boy band terkenal ya. Dari Korea ya, sudah pernah ke sini dan membatik teman-teman. Ayo yang suka K-pop jangan sampai kalah dengan idolanya. Mereka waktu itu spesial diundang di sini ya Mas ya, untuk ngebatik. Di sini hanya untuk NCT Dream. Wow, luar biasa. Nah, ini adalah suasana untuk workshopnya, teman-teman. Nah, ya. batik ya. Nanti akan dipandu instrukturnya ada Ibu Yeni, Bu Ayu, dan ada Pak Udin. Oke, jadi kalau dari sini kita bisa ya Pak ya, satu orang pun bisa ya? Satu orang pun bisa. Bisa. Bayarnya berapa? Untuk biaya mengganti bahan materialnya kurang sapu tangan seperti ini Rp40.000. Rp40.000 ya. Waktunya sekitar 1 jam. Prosesnya dari mulai Kak, mohon maaf, boleh dilihat ya? Enggak, maksudnya boleh lihat sebentar. Oh, ini seperti ini ya. Nah, ini dari mulai di warna apa, Canting, nah ini. canting ya. Kemudian nanti di Canting. warna, dari warna baru kayaknya akan di Prosesnya seperti ini ya, direbus ya. Oh, kita lihat dulu ya. Oh, oke. Nah, ini seperti ini ya. Oh, cantik banget. Kak, boleh tanya nggak sedikit? Ya. Ini baru pertama kali membatik. Kenapa tertarik untuk membatik di sini? Awalnya karena buat tugas. Oh, tugas sekolah lalu? Kita pilih ke museum tekstil. Oh. Kita habis ke depan situ lihat batik-batik, terus kita juga pengen coba membatik. Oke, seru ya? Seneng ya? Iya. Mbak siapa namanya? Marsha, Marsha, kelas berapa? kelas 1 SMA. Wah, 1 SMA. Cakep sekali Marsha. Kita dari Wisata Kreatif Jakarta. Ini lagi live Instagram. Makasih ya. Iya. Oke, jadi dari sini program. Oh, nah kita lihat tuh teman-teman ada anak kecil juga. Tadi kebetulan karena grup saya sudah selesai membatik ya, jadi mereka nggak ada di sini ya. Jadi prosesnya tadi dari mulai menggambar ya, gambarnya ada motifnya. Motifnya sudah disiapkan. Kalau nggak bisa gambar, ya baru nanti prosesnya dicanting.
ya. Ya. Tapi teman-teman, kalau ini kan pengenalan batik memang 1 jam ya. Ya kalau untuk belajar batik ya. Nah, ini hasil-hasilnya kira-kira. Tapi kalau yang mau serius gitu mau membatik misalnya, kain-kain ini banyak sekali punya orang Jepang ini yang orang Jepang yang belajar ngebatik ya. Belajar membuat batik. Nah, kain yang ukuran lebih besar dan bisa datangnya bisa berkali-kali ke museum tekstil. Jadi berapa kali intensif gitu ya bikinnya ya? Misalnya dia bikin 1 kain gitu ya, berapa lama itu Mas prosesnya? Kalau untuk berapa lamanya tergantung dari si pembuat mengerjakannya. Bisa ada yang 2 minggu, 3 minggu. Wow, gitu yang benar-benar serius ya mau Nah, ngebatik. Nah, ini tadi prosesnya nih teman-teman ya, dicuci ya. Ya, ke warna. Diwarnain ya, ini warna biru ya Mas ya. Pewarna ya, dicuci ya. Ini pewarnanya, tadi pewarna yang alami ya Mas? Ya, ini yang kimia. Oh, ini yang kimia. Oke, ini pewarnanya. Tadi teman-teman saya di peserta tur juga seperti ini, tadi kita mencuci, mencelup. Kita merebus Ya, sekarang. merebus ya, sudah direbus. Oh, jadi prosesnya direbus ya. Direbus. Tadi dari mulai dicanting ya. Ya, dicanting, diwarnain, direbus. Wah, ada direbus juga prosesnya. Oke. Prosesnya seperti itu ya. Hanya 40.000 saja teman-teman kalau mau belajar membatik seperti ini. Setelah direbus baru dijemur. Nah, ini adalah hasil dari tadi tuh buatan teman-teman saya yang belajar membatik di tur saya. Ini hasil mereka. Ini lagi dijemur sih ya. Prosesnya seperti ini. Seru ya. Hanya dalam waktu singkat kita bisa merasakan merasakan benar-benar membatik ya. Udah kering. Oke deh, itu saja Mas. Ada pesan buat teman-teman Wisata Kreatif Jakarta untuk ajak ke sini? Ya, pesan-pesannya jangan lupa menghargai batik yang ada di Indonesia ya. Apalagi batik Indonesia itu sudah menjadi warisan dunia oleh Badan UNESCO. Generasi muda paling enggak harus melestarikan budaya batik Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara memakai ataupun paling tidak bisa mencoba belajar membuat batik yang benar. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, teman-teman, Bapak. Makasih banyak ya. Selamat Hari Batik Nasional. Ya, selamat Hari Batik Nasional, teman-teman. Semangat. Ya, selamat Hari Batik Nasional. Aku cinta batik Indonesia. Bye bye.